Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan prioritas program. Yang pertama, analisis SWOT atau SWOT. Analisis SWOT adalah teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu proyek atau daerah secara sistematis. Dalam analisis penilaiannya, SWOT mencakup yang pertama, kekuatan atau strength, yang kedua, kelemahan atau weakness, yang ketiga, peluang atau opportunity, dan yang keempat, ancaman atau threat. Analisis SWOT bertujuan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sesuai kondisi dan potensi wilayah yang bersangkutan. Kekuatan utama analisis SWOT adalah teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah tentang kondisi proyek atau daerah yang bersangkutan dalam rangka menghadapi persaingan sesama proyek atau daerah terkait. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang terkait. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR meliputi yang pertama yaitu fungsi, yang merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Pengembangan infrastruktur menunjang fungsi dari kawasan-kawasan, sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang kedua yaitu lokasi, adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga yaitu besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Besaran yang dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit, atau jumlah satuan, agar tidak ada investasi yang berlebihan atau kekurangan besaran, sehingga infrastruktur bidang yang dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu waktu. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang kelima yaitu besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang pembangunan akan dibangun. Yang selanjutnya yaitu manfaat keterpaduan. Yang pertama, menghindari atau mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang. Yang kedua, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda. Dan yang ketiga, terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another, atau satu infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif strategic planning matrix atau GSPM. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada.
Perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal atau eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif GSPM, menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Tahap 1 yaitu matriks EFE SWOT, matriks IFE digabung dengan yang tahap 2 yaitu matriks SWOT, matriks space, matriks IE, dan matriks grand strategi. GSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan, kunci internal, dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Contoh matriks perencanaan strategi kuantitatif atau GSPM sebagai berikut. Kolom kiri GSPM terdiri atas informasi yang didapat langsung dari matriks EFE dan matriks IFE. Pada kolom yang berdekatan dengan faktor keberhasilan kunci, masing-masing bobot yang diterima oleh setiap faktor dalam matriks EFE dan matriks IFE dicatat. Yang selanjutnya, baris atas GSPM terdiri atas alternatif strategi yang diturunkan dari matriks SWOT, matriks space, matriks IE, dan matriks grand strategi. Penyusunan strategi harus menggunakan penilaian intuitif yang bagus untuk memilih strategi yang akan dimasukkan dalam GSPM. Secara konsep, GSPM menentukan daya tarik yang relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menggunakan dan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal. Jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam GSPM bisa berapa saja. Jumlah strategi dalam satu set juga bisa berapa saja. Tetapi hanya strategi dalam set yang sama yang dapat dievaluasi satu sama lain. Menurut David tahun 2006, adapun langkah-langkah pengembangan GSPM, yaitu yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam GSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EFE dan IFE. Yang kedua, memberikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Yang ketiga, evaluasi matriks pada tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi ini pada baris atas dari GSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. Langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai daya tarik dengan mengevaluasi masing-masing faktor internal atau eksternal. Nilai daya tarik adalah 1 yang berarti tidak menarik, 2 yang berarti agak menarik, 3 yang berarti cukup menarik, dan 4 yang berarti sangat menarik. Langkah yang kelima, hitung nilai total daya tarik. Total nilai daya tarik yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi. Semakin tinggi total nilai daya tarik, semakin menarik alternatif strategi tersebut. Atau dengan hanya memperhatikan
faktor keberhasilan kunci terdekat. Dan yang terakhir yaitu hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari GSPM. Yang ketiga yaitu analisis klaster, yang merupakan metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan dari analisis klaster adalah mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, dan mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata. Jenis atau macam dari analisis klaster yaitu yang pertama K-means cluster, atau ditentukan dahulu sebelum menentukan jumlah kelompoknya. Dan yang kedua hierarchical cluster, atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Berikut latihan soal. Yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Yang pertama, memperoleh manfaat yang bersifat ganda, di mana kawasan yang sebelumnya belum dimanfaatkan dengan optimal menjadi kawasan yang multi-purpose, sehingga dapat menghasilkan suatu pendapatan yang nantinya digunakan untuk proses pengembangan kawasan tersebut. Yang kedua, menghindari hilangnya peluang, yaitu kita dapat segera mengoptimalkan pemanfaatan suatu kawasan atau wilayah, mengingat wilayah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Bila suatu pembangunan tidak terencana dan terus ditunda, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kesenjangan yang semakin besar, tatanan daerah atau wilayah yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Serta terjadi percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another, atau satu infrastruktur yang akan memberikan dampak pada masing-masing infrastruktur lain atau memberikan manfaat ganda. Yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Yang akan terjadi yaitu keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula dengan pengembangan wilayah atau kawasan yang dimaksud tidak akan terjadi. Padahal tujuan dari pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah atau kawasan, termasuk kesenjangan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah atau kawasan. Yang nomor 3 yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Yang pertama ada aksesibilitas, meliputi kondisi jalan, rambu-rambu jalan, petunjuk arah, dan moda transportasi. Yang kedua, fasilitas dan pelayanan wisata, yang meliputi tempat parkir, restoran atau tempat makan, kantor pusat informasi dan pelayanan, pusat oleh-oleh khas, pos keamanan, dan fasilitas umum atau masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fasilitas amenitas, meliputi jenis fasilitas yang digunakan wisatawan selama melakukan kunjungan. Yang keempat ada utilitas, meliputi jaringan listrik, ketersediaan air, tempat sampah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu akomodasi wisata, yang meliputi fasilitas penginapan dan hotel.